Selamat pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Semangat pagi, Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Kabarnya hari ini bergembira karena besok sudah Lebaran, ya kan? Iya, siap. Benar sekali, Pak Danang. Kita satu hari lagi menuju hari kemenangan. Siap, makasih, Pak Danang. Oke, baik sahabat pembelajar. Selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Iwan Wibisono, SE CTM. Beliau merupakan seorang mindfulness motivator. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Iwan. Bisa di-unmute dulu, Pak Iwan. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak Iwan? Di-unmute dulu. Oh, mungkin Pak Iwan masih mempersiapkan, jadi mungkin dengan Pak Danang terlebih dahulu sembari menyiapkan ya, Pak. Oh, tidak. Oh, ini sudah aku ask to unmute. Silahkan coba Pak Iwan. Coba lagi. Oh, mungkin Pak Iwan bisa live dulu, habis itu masuk kembali ke Zoom kali ya, Pak. Oke, mungkin sembari menunggu Pak Iwan, mungkin kami izin untuk memberitahukan kepada sahabat pembelajar terlebih dahulu. Untuk tema seminar online kita hari ini adalah mindfulness. Mindfulness with ecstasy, kesadaran penuh dengan sukacita. Sukacita apa dan bagaimana nih yang membuat hidup kita bisa terbingkai dalam sebuah kesadaran penuh dalam ketenangan dan keseimbangan. Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Iwan. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Nah, Pak Iwan sekarang sudah bisa nih ya Pak video dan juga suaranya? Iya, bisa, Bu. Oke, sebelumnya salam kenal Pak Iwan. Saya Tami dan juga ada beberapa tim Indonesia Belajar ya Pak. Iya, salam kenal juga. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Iwan? Hari ini penuh semangat. Oh, penuh semangat. Oke, siap. Iya, Bu. Hari ini sudah siap ya Pak untuk materi kita mengenai mindfulness?
Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Danang atas kehadirannya hari ini untuk menemani kita di acara seminar online Indonesia Belajar. Nah, topik menarik kita, mindfulness ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Pak Iwan. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih pada Pak Iwan ataupun Pak Danang. Tentu saja akan kita persilahkan dan juga kita bacakan pertanyaannya di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Iwan. Bagaimana sih Pak penjelasan mengenai mindfulness? Silahkan Pak. Baik, saya cerita dulu ya, Pak Iwan nanti memberikan penegasan. Iya, Jadi Pak. ada seorang anak yang cerdik. Dia itu tahu kalau wanita itu sering memakai emosinya daripada logikanya. Dia sadar itu. Makanya saat dia sedang makan, lalu mamanya itu tanya, gimana kabarmu di sekolah? Itu temenku sekarang diam sama aku, nggak ngomong. Kenapa? Dia bilang, tandanya sama aku, mama kamu cantik ya? Tentu saja cantik. Tapi kan saya heran, dia kan belum melihat mama aku. Kok dia bilang mama aku cantik? Lalu aku juga ditanya, kamu percaya nggak mamaku cantik? Iya, semua mama cantik, semua wanita cantik. Tapi apakah mamamu benar cantik dan baik? Baik. Apakah kamu punya pedang warna putih? Enggak punya. Berarti mamamu nggak baik karena mamamu nggak ngasih kamu pedang, nggak beliin kamu pedang. Enggak, mamaku baik karena mamaku selalu menyediakan sarapan makan aku, lalu mamaku ngajak jalan-jalan ke taman, mamaku sering membelikan aku sesuatu, jadi mamaku baik. Tapi kamu kan nggak punya pedang. Tapi bagaimana juga mamaku itu mama yang terbaik. Mamanya jadi emosi, Pak Iwan ya. Iya. Lalu akhirnya bilang, udah, habiskan makanan kamu. Sesudah makan selesai, kita beli pedang yang panjang, yang lebih besar lagi dari temanmu. Nah, apakah ini termasuk mindfulness? Jadi nggak harus menunggu orang itu besar, dewasa, pinter. Tapi sebenarnya anak pun juga bisa memulai dengan kesadaran bahwa mamanya itu kalau dibujuk nggak bisa. Jadi dengan cerita seperti itu, dia akan mendapatkan pedang putih yang lebih panjang, lebih besar. Gimana Pak Iwan? Silakan tentang mindfulness. Ya, sebuah cerita menarik nih Pak Danang ya. Bahwa di cerita Pak Danang ini, si anak mengatakan kalau mamanya tidak baik berarti tidak memiliki pedang putih panjang ya. Tapi kita ketahui bahwa anak-anak tidak menjadi tolak ukur daripada sebuah kesadaran. Karena kesadaran sendiri yang dewasa pun belum tentu bisa sadar ya. Sampai tua pun kadang-kadang tidak mempunyai kesadaran apabila kesadaran itu menjadi suatu keterampilan yang harus selalu dilatih dan dilatih. Pada saat kita lengah pun kita bisa jadi kesadaran kita hilang karena faktor-faktor X. Jadi kalau anak itu lebih condong hanya suatu emosi, suatu keinginan yang mereka apa yang ingin mereka miliki, apa yang mereka punya persepsi, mereka tekankan kepada teman supaya sama, sehingga membuahkan suatu tujuan atau goal yang sama untuk mereka. Tidak disepakati, mereka terjadi perpecahan, artinya musuhan, jutekan, begitu Pak Danang. Jadi beda antara mindfulness yang pada anak-anak dan pada kehidupan dewasa tentu saja berbeda Pak Danang. Ya, gimana Pak Danang? Silahkan lanjut Pak. Mm-mm. Mindfulness ini. Iya. Jadi kita ketahui bahwa mindfulness ini adalah kesadaran ya Pak Danangnya. Artinya adalah kesadaran bahwa kita harus melatih diri kita untuk fokus terhadap apa yang terjadi pada sekitar kita untuk lebih sadar pada lingkungan kita, dan kita harus bisa menerima emosi kita secara lebih terbuka. Itu jadi sadar dan kita memiliki emosi lebih terbuka. Itu mindfulness secara garis besarnya. Mindfulness adalah kesadaran. Pada topik kali ini kita membahas tentang
ekstasi atau sukacita. Di mana sebentar lagi kita semua umat muslim setelah merayakan 30 hari kemenangan dalam puasa, dalam tekad untuk beribadah secara lebih bagus, akan merayakan secara menuju ke kemenangan. Nah, tema di sini adalah kita mengenai sukacita itu sendiri. Kita ketahui Pak Danang bahwa sukacita itu bisa menjadi dua sisi mata pedang. Bisa menjadi lebih indah atau lebih positif, bisa jadi sukacita itu lebih buruk atau lebih negatif Pak Danang. Nah, ada pertanyaan nggak di ini Pak Danang? Setelah antara kok suka ekstasi, sukacita kok bisa ke arah yang buruk, bisa ke arah yang indah gitu. Di mana kita ketahui bahwa ekstasi sendiri, sukacita adalah perasaan merasa senang ya Pak Danang ya. Perasaan merasa senang dan menjadi bagian penting dari kehidupan kita semua untuk mencapai sukacita itu menjadi suatu goal dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kita ketahui tujuan hidup manusia semua ingin bersukacita dalam kedamaian dan kebahagiaan. Tapi seringkali kita ketahui bahwa sukacita itu kita menjalani kehidupan yang kehilangan kendali. Sehingga bisa sukacita itu tidak, apabila sukacita itu dalam kendali kita, kita akan sukacita secara indah, dan kita apabila kita kehilangan kendali, kita akan berakhir kepada sukacita dalam kedamaian dan kebahagiaan dalam arti yang lebih buruk. Gimana Pak Danang? Berarti antara sukacita dan celaka itu dekat ya? Contohnya, waktu SMP dulu teman saya itu menang lotre. Lalu akhirnya dia mabuk-mabukan, lalu naik motor, ngebut, lalu nggak terkendali. Berpapasan dengan bus. Iya. Akhirnya bus yang diem aja ditabrak, akhirnya dia celaka. Bahkan mati. Artinya memang sukacita yang nggak bisa dikendalikan akhirnya bisa membuat celaka. Begitu Pak Iwan? Iya betul. Jadi pemenuhan sukacita dari yang buruk atau negatif itu biasa kita membutuhkan objek dari luar ya untuk memenuhi perasaan diri kita dalam suatu ketergantungan yang bersifatnya biasanya terlalu. Itu yang sukacita yang buruk. Kemudian akhirnya kita menjadi kecanduan. Kalau minuman keras, kita jadi ingin minum, sehingga terlalu aktivitas itu menjadi suatu aktivitas yang kecanduan, sehingga kita terjebak di dalam kecanduan tersebut. Itu sukacita, pemenuhan sukacita yang buruk atau yang negatif. Kemudian ada lagi nih, pemenuhan sukacita yang indah atau positif. Itu biasa dari dalam diri kita, di mana kita bisa melakukan pembelajaran dan belajar dan sadar akan kesadaran bahwa tentang penyerahan diri dalam diri kita kepada Tuhan akan semua hal yang membuat kita dalam keadaan sukacita. Sehingga penyerahan diri ini akhirnya membuat diri kita untuk bisa mengalir, tidak melawan, dan tidak menahan diri, dan tidak memikirkan sesuatu akan proses kehidupan yang kita jalani. Jadi berserah. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pasukan Indonesia Belajar kali ini, bahwa siapa dari kita yang bisa mengendalikan semua keadaan di sekeliling kita? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, disitulah pentingnya kita berserah diri. Di mana berserah diri itu dalam bahasa Sanskerta adalah samprada, kemampuan atau kemampuan memberikan diri sepenuhnya kepada sesuatu, mengalir seperti air, tidak memaksakan sesuatu, menjadikan anugerah untuk melepaskan pada saat yang tepat, mengetahui bagaimana timing waktu untuk tepat melepaskannya, dan tidak menyiksa diri. Dan yang penting adalah kita tidak ada keraguan diri dan tidak banyak memikirkan banyak hal. Jadi penyerahan diri itu semacam fokus kepada berserah untuk tidak memaksakan diri. Itu Pak Danang. Itu sukacita
yang sifatnya positif, atau sukacita yang paling indah kita berserah kepada Tuhan, mengalir apa yang anugerah Tuhan ingin berikan kepada kita. Memang hidup itu terlalu cepat, manfaatkan setiap momen yang ada, lakukan dan lepaskanlah. Jadi apapun yang kita dapat, seakan-akan kita itu selalu melepaskannya. Itu adalah sukacita yang paling indah. Artinya melepaskannya kita jadi berserah diri, Pak. Meskipun kita punya banyak materi, punya banyak uang, kalau kita bisa let it go juga, itulah sukacita penuh dalam menuju kedamaian dan kebahagiaan yang lebih baik, Pak Danang. Ya. Ada kata-kata, Iya. sesungguhnya kebahagiaan dan kekayaan sehati itu ada dalam rasa syukur. Betul. Jadi dengan begitu, semua orang itu bisa bersukacita, bersyukur atas semua yang didapat atau yang dia punyai sesuai dengan lingkungan keadaan mereka masing-masing. Jadi nggak boleh membandingkan dengan yang lain-lain. Itu mungkin memunculkan rasa nggak senang, nggak sukacita karena kita membandingkan dengan yang lain-lain. Bagaimana Pak Iwan? Ya, jadi sifat kita itu dalam mindfulness yang lebih, jadi nggak ada, jadi ada suatu standar dalam kehidupan ini yang dipegang oleh banyak orang ataupun diri kita, dan itu kesempurnaan itu jauh dari diri kita karena kesempurnaan itu tidak realistis. Jadi rasa syukur adalah suatu bentuk bahwa kita bersyukur dengan berserah diri, Pak. Bersyukur mungkin sifatnya lebih kasar ya, tapi kalau halusnya itu kita berserah diri, artinya kita berserah diri atas barang kita, atas milik kita, atas apa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebagai ucapan kasarnya bersyukur. Tetapi dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin memegang sesuatu yang tidak realistis. Kita punya tetangga yang hari ini ke Eropa, besok nanti malam mau naik jet pribadi, nggak mungkin kita tidak iri. Kita punya tetangga yang hari kita lihat tadi pagi dikirimin parcel sampai 1000 box. Nggak mungkin kita sebagai manusia, diri kita tidak merasakan cemburu. Itu pasti kita rasakan. Karena kita tidak mungkin berpegang kepada kesempurnaan yang tidak realistis. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Kita sebagai manusia hanya berusaha untuk sempurna. Dan lewat kesadaranlah, lewat mindfulness-lah, kita mengasah diri kita menekan ego kita menekan iri kita menekan cemburu kita ke lebih tingkatan yang lebih rendah. Dan itu dilatih dengan mindfulness, Pak Danang. Dan kalau saya tambahin, biasanya kita itu berserah diri, ada 3 tipe orang yang berserah diri. Kita semua pasti mengalaminya. Yang pertama adalah karena kita terpaksa, ada tekanan, ada krisis, terus kita ada kesempatan yang tidak no way out, sehingga kita, ya udah, saya berserah diri. Itu karena pertama, karena tekanan atau krisis. Yang kedua, kita berserah diri karena kecemasan dan ketakutan. Sehingga kita cemas dan takut, kita fokus kepada pikiran yang berusaha positif, kendali atas pikiran kita, mempunyai gambaran positif, sehingga kita kecemasan dan ketakutan kita alihkan ke pikiran positif. Itu tipe karena kita berserah diri karena ada kecemasan dan ketakutan. Yang ketiga, itu paling sempurna. Tidak sempurna, tapi paling sempurna adalah kita menerima apa adanya. Tentu saja tanpa memaksakan dan penilaian. Disinilah menerima apa adanya, dari itulah dasar dari mindfulness. Praktis mindfulness menerima apa adanya, tidak memaksakan atau tidak memberikan penilaian.
Jadi berserah diri pun orang mengalami dalam fase yang berbeda-beda. Tentu saja fase itu bisa loncat, menerima apa adanya, berserah diri apa adanya. Karena praktek mindfulness ini adalah bisa diolah dengan suatu alat yang namanya meditasi. Meditasi sendiri akan menumbuhkan kesadaran atau mindfulness. Di meditasi ini kita harus menerima diri kita apa adanya, tidak memaksakan atau tidak memberikan penilaian. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita harus dalam suatu kesadaran penuh untuk pinggang dan leher tegak. Disitulah kita harus serius melatih diri kita dalam suatu pose yang sempurna dan tidak bergerak. Dan kita juga melatih pikiran kita supaya fokus. Sehingga kita menimbulkan rasa berserah diri untuk menerima apa adanya secara lebih totalitas. Tentu saja impact-nya kita bisa menekan hal-hal yang buruk pada diri kita. Dari pengalaman ya, Pak Iwan. Iya. Saya punya teman SMA. Yang satu menjadi CEO saya. Iya. Yang satu menjadi direktur saya. Iya. Meskipun saya hanya seorang manajer, tapi saya nggak pernah iri dengan CEO, nggak pernah iri dengan direktur. Saya tahu dan sadar bahwa CEO itu karena mempunyai darah biru, karena keluarga yang punya perusahaan. Lalu dia orangnya pintar bergaul, karena networking itu penting kan. Yang kedua, yang jadi direktur itu memang karena lebih pintar. Saya juga nggak iri sama mereka. Saya senang bahasa sampai di tempat ini itu karena bantuan mereka juga dan juga karena saya diberi kesempatan. Sehingga adanya rasa syukur. Tapi kalau mungkin lihat yang lain-lainnya misalnya, wah apa gunanya dari CEO kalau dia sakit-sakitan harus pasang ring di sana-sini. Apa gunanya menjadi direktur saking pinternya lalu nggak percaya sama Tuhan jadi ateis. Wah, berarti saya masih bersyukur ya, masih mau berserah pada Tuhan, masih mensyukuri apa yang saya terima. Nah, apakah ini saya hanya menghibur diri atau sebetulnya sudah pada tataran yang memang harusnya kesadaran itu seperti itu, mensyukuri apa yang ada pada kita. Gimana Pak? Jadi tingkat perlu ditekankan di sini ya, tingkat kesadaran untuk semua orang berbeda-beda. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya udah bawaan dari lahir dia mempunyai kesadaran yang bagus, dan juga ada yang minus sama sekali. Dia tidak sadar sama sekali. Dia masih berkutat-kutit dewasa ini hingga tua selalu mencari kesenangan yang tidak seharusnya dilakukan pada usianya. Mungkin kalau anak muda, ya udah anak muda sedikit rusak, bolehlah. Tapi kalau udah tua, kebelabasan muda sampai tua tentu saja itu namanya orang bilang ya sedikit kurang ajar. Nah, tingkat kesadaran orang berbeda-beda. Saya melatih mindfulness atau meditasi bukan saya merasa bahwa tingkat kesadaran saya penuh lebih baik nantinya, tapi justru saya berusaha melatih tingkat kesadaran saya yang minus ini saya berusaha menjaga terus untuk pada level standar kesempurnaan sebagai manusia. Standar ya, bukan di atas kesempurnaan yang paling tinggi, tapi standar saja. Supaya kita ini paling nggak bisa terbebas dari segala hal yang mungkin di sekeliling kita kalau tidak sadar banyak mengintai kita dalam mara bahaya. Kalau Pak Danang, Pak Danang mempunyai CEO atau mungkin jabatan-jabatan teman yang lebih tinggi, ada Pak Danang punya sadar malah untuk mensupport mereka. Memang pilihan. Mungkin Pak Danang udah nyaman menjadi manajer. Terus teman sendiri baik yang naik, why not gitu. Kita dukung kan dalam suatu masih melihat dalam koridor
suatu tim. Tapi kita ketahui, nggak semua orang seperti Pak Danang mempunyai kesadaran seperti itu. Dia tahu seluk-beluk CEO itu bakal repot lah, meeting dari jam 8 sampai jam 6, belum keluar klien sampai jam 10, dan lain-lain. Dan kacau balau lah jadwalnya. Makan nggak teratur, bisanya makan enak. Orang bisanya makan enak, karena kenapa? Dia ketemu klien sehari 3 kali, makannya enak melulu, daging melulu, nggak dimakan salah, nggak menghargai, tapi dia harus makan terus. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jaga kesehatan, punya waktu olahraga nggak punya. Akhirnya jadi orang itu punya tingkat kesadaran yang rendah, hanya melihat yang jelek-jeleknya aja lah, itu kan jadi CEO. Akhirnya begitu. Emang kondisi mengharuskan pelayanan itu ya bukan lagi kesenangan kayak seperti CEO. Kalau nggak bisa meramu work-life balance-nya, akhirnya jadi penderitaan di akhirnya. Gitu, Pak Danang. Jadi seorang CEO pun juga harus ingat bahwa dia harus work-life balance. Jangan hanya dia memikirkan karir. Nah, disitulah dia tidak ada penyerahan diri secara positif, penyerahan diri secara indah. Dia hanya memikirkan karir. Kenapa? Mungkin kita ketahui dia punya cicilan rumah 100 juta, cicilan mobil udah terlanjur jadi suatu cicilan yang menggurita, dia harus mengejar karir terus, memantapkan diri untuk di jenjang tersebut. Tanpa work-life balance, dia lupa berserah diri, dia lupa penyerahan yang paling indah. Akhirnya kedamaian tidak ada di akhir karir atau kehidupannya, Pak Danang. Ya, lanjut Pak Danang. Mungkin ada yang mau. Ini ada pertanyaan nih, tolong dibaca kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Iwan. Luar biasa sekali. Tema kita hari ini mengenai mindfulness. Nah, saat ini akan saya buka untuk sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung nih tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom, atau bisa juga untuk langsung klik raise hand-nya apabila ingin bertanya kepada Pak Iwan nih sebagai motivator mindfulness dan juga untuk Pak Danang. Saat ini sudah ada nih satu penanya dari Ibu Cynthia, saya izin bacakan ya Pak Danang dan juga Pak Iwan. Izin bertanya Pak Iwan, bagaimana ya tips kita agar bisa menerima diri dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan? Karena kan kita memiliki banyak kekurangan, tuh Pak. Bagaimana untuk menyadarkan diri kita ini ya Pak? Terima kasih Pak Iwan dan Pak Danang. Terima kasih juga untuk Ibu Cynthia pertanyaannya. Silakan boleh dijawab Pak Iwan terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih Bu Cynthia, suatu pertanyaan yang bagus untuk kita semua dalam kesadaran nih. Kita ketahui kalau kekurangan, kalau orang ditanya kekurangan, belum tentu bisa jawab kekurangannya apa ya. Gitu. Kekurangannya apa? Gitu. Kita semua kalau ditanya kekurangan kita apa sih, kita belum tentu bisa jawab. Bahkan kita mau bertanya, kekurangan saya A, tapi nggak juga gitu. Bisa B, nggak juga. Jadi kekurangan bentuk kita belum tentu kita bisa ketahui dengan baik tanpa kita melakukan mindfulness. Karena mindfulness sendiri setelah kita berserah diri, kita berdiam diri, kita akan mengetahui pada proses waktunya akan kekurangan-kekurangan kita. Gitu. Jadi secara proses nanti setelah kita melakukan mindfulness yang rutinitas, kita akan mengetahui kekurangan kita ini di sini. Dan itu pun belum terbuka, belum tentu minggu ini apa bulan ini apa 2 bulan lagi. Itu proses untuk mengetahui kekurangan kita. Nanti kekurangan kita setelah kita tahu, baru kita bisa tahu kekurangan kita ini berarti yang perlu ditekankan adalah kita harus belajar ini. Kita punya kesadaran untuk itu, umpamanya. Jadi memang Pak Danang selalu mengedepankan bahwa bersyukur adalah modal utama. Bersyukur adalah lips yang kita sampaikan secara orang memudahkan untuk
menerima secara komunikasi. Tapi untuk diri kita, harus bisa kita bersyukur itu ke dalam kita ucapkan bersyukur itu dengan kita berserah diri. Kita berserah diri kepada Tuhan dengan kita berdiam diri. Kita mendengarkan suara hati, suara pikiran, suara di dalam tubuh kita, apa yang mereka mau sampaikan karena pikiran alam bawah sadar itu lama terkuaknya untuk menjadi pikiran sadar. Itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Iwan. Dari Pak Ya. Danang ada tambahan nggak nih Pak untuk pertanyaan dari Ini Bu untuk Mbak Cynthia? Cynthia ya. Sebetulnya kita membandingkan dengan diri sendiri aja kita sebetulnya mestinya bersyukur. Sekarang Mbak Cynthia bisa bergabung di sini, bisa bertanya, bisa mendengarkan Pak Iwan, dan dapat pencerahan. Itu banyak orang yang nggak dapat kesempatan seperti ini. Misalnya sekarang Mbak Cynthia sudah selesai SMA atau bahkan kuliah. Loh, proses pencapaian lulus SD, SMP, SMA, banyak orang loh nggak sekolah. Artinya kita kalau menyadari kita semuanya banyak yang kita mestinya itu membuat kita bersyukur, berpikir positif, dan menjadi lebih maju dan berkembang, ditimbang melihat kekurangan. Kalau kita melihat ke bawah, artinya orang banyak yang kurang. Contoh seperti ini. Ada seorang memakai mobil Mercy yang bagus. Lalu ada yang BMW bilang sama yang ini, pakai Mercy, wah aku akan bahagia kalau aku punya Mercy kayak kamu. Baru begitu ada orang yang naik Kijang bilang sama orang yang punya BMW, wah aku kan bahagia kalau aku itu bisa punya BMW seperti kamu. Baru begitu orang yang naik sepeda bilang sama orang yang naik BMW, aku akan bahagia kalau aku punya BMW seperti kamu. Orang yang naik jalan kaki bilang sama orang yang naik sepeda, aku akan bahagia kalau punya sepeda kayak kamu. Lalu akhirnya ada orang yang pakai kursi roda bilang sama orang yang jalan kaki, oh, aku akan bahagia kalau aku bisa jalan kaki kayak kamu. Lalu akhirnya orang yang lumpuh nggak bisa jalan bilang, aku bahagia bisa naik kursi roda kayak kamu. Apa akhirnya harus nunggu orang mati bilang sama orang yang lumpuh, aku bahagia bisa masih hidup kayak kamu. Kenapa harus nunggu mati? Artinya semua orang punya kekurangan-kekurangan. Tapi kalau kita syukuri kelebihan-kelebihan kita akan bahagia dan bersyukur. Jadi jangan selalu melihat ke atas, bandingin ke yang lebih, tetapi lihat diri kita sendiri. Dari yang dulu nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong, sekarang bisa nulis. Dulu kita apa? Lahir nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang harus kita syukuri. Dan dengan begitu kita akan maju ke depan dengan apa yang dapat kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita. Teman saya nilainya semua A. Dia menjadi direktur saya nggak iri sama dia. Ya udah, kalau nanti aku seperti dia, ya rambutnya putih semua seperti dia. Aku nggak mau rambutnya putih. Artinya bukan karena itu, ya. Aku yang mensyukuri apa yang dapat. Aku bahagia seperti ini. Buktinya apa? Kemarin waktu tes kesehatan, usia saya dinyatakan lebih muda secara sel 10 tahun dari usia sebenarnya. Setelah dicek semuanya, angka menunjukkan 53, padahal usia 63. Nah, mungkin Pak Iwan bisa nerangkan. Dengan pemikiran yang kesadaran, dengan kebahagiaan yang sejati dari dalam, terpancar dari sinar wajah, senyum, dan awet muda, itu juga menunjukkan mungkin mindfulness di situ ya, Pak Iwan. Silakan, Pak Iwan. Ya, makasih Pak Danang. Jadi kita banyak orang yang mungkin lebih tua dari usianya, fisiknya. Ada juga yang lebih muda dari usianya. Kebetulan Pak Danang punya anugerah bisa lebih muda daripada usianya. Hal itu terjadi karena ada faktor-faktor suatu kesadaran atau mindfulness yang mungkin Pak Danang tidak sadari. Biasanya seorang yang religius, banyak berdoa, akan membawa diri kita kepada suatu usia tubuh di mana lebih tua. Apalagi kita rutinitas bisa 1 jam, minimal 1 jam sehari atau 2 jam sehari dalam koridor kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Itu membuat diri kita dalam suatu kesadaran, ketenangan, dan keseimbangan. Karena mindfulness sendiri kesadaran untuk melatih
ketenangan, dan keseimbangan. Itu tingkatan yang paling dasar. Jadi tingkatan paling common kita melalui doa kepada Tuhan. Tentu saja pelatih yang lebih handal, yang lebih expert, kita melakukan yang namanya mindfulness dan akhirnya melakukan yang namanya meditasi. Tidak semua orang merasa meditasi itu cocok untuk mereka. Mereka udah overthinking, mungkin aduh kalau saya bersila 1 jam, kaki saya kesemutan lah, saya nggak bisa bergerak, apa yang terjadi, bayanginnya udah yang negatif-negatif. Padahal meditasi itu adalah suatu keterampilan. Keterampilan kita, nggak sepertinya kita melakukan gerak senam, gerak aerobik, olahraga renang. Cuma bedanya nanti di meditasi itu atau di mindfulness itu kita menghasilkan suatu kesadaran akan suatu ketenangan dan keseimbangan yang lebih. Apalagi untuk orang-orang yang sangat super sibuk. Orang yang sangat super sibuk berada di level begini, di level tingkat stres yang tinggi, di level tingkat yang stres tinggi, begitu dia mindfulness atau meditasi, dia akan mengalami suatu grafik, suatu angka yang lebih signifikan dibandingin seorang mindfulness atau meditator, dia nggak biasa stres, terus dia mindfulness, ya dapatnya cuma segini, gitu kan? Ketenangannya udah di bottom line. Makanya itu kita dalam doa itu sebetulnya melakukan mindfulness atau meditasi secara tidak langsung. Nah, kemudian kita bisa yang sederhana, kita berjalan, kita berdiam diri, dengan postur pinggang dan badan tegak lurus, kita melakukan fokus pada pernafasan. Keluar, masuk, amati nafas, masuk, amati nafas, keluar. Dan yang paling penting adalah kita menerima emosi diri kita secara terbuka dan tidak melakukan penilaian. Itu paling penting. Artinya, kita tidak memaksakan nafas kita, diatur-atur, enggak, biarin. Kita tidak ada penilaian, tidak ada pemaksaan, kita menerima emosi tubuh kita secara terbuka. Itu mindfulness yang ringan. Kemudian kalau meditasi adalah mindfulness yang lebih dasarnya lebih kuat, itu butuh bersila, pinggang tegak, leher tegak, mata terpejam, fokus kepada kesadaran, titik, bisa simetris, bisa flow, tekniknya bermacam-macam gitu. Ini ada pertanyaan, Tami, tolong dibacakan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Iwan dan juga Pak Danang. Semoga terjawab ya dari pertanyaannya Ibu Cynthia. Dan saat ini sudah ada salah satu pernyataan dari Bapak Kuncoro, saya izin bacakan. Setuju dengan pendapat Pak Danang, starting dari kebersyukuran akan sangat memudahkan kita nih untuk mencapai mindfulness. Mentalitas keberlimpahan, percaya bahwa segala satu sebenarnya cukup dan semua berpulang pada kendali diri. Menjadi manajer atau CEO sama-sama menarik apabila di posisi tersebut terjadi aktualisasi diri, kontribusi yang memuliakan sesama dan kehidupan. Terima kasih Bapak Kuncoro sebelumnya. Dan saat ini sudah ada jawaban juga dari balasan dari Ibu Cynthia. Terima kasih Pak Danan dan Pak Iwan untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Ibu Cynthia. Dan sudah ada satu penanya juga dari Ibu Rindu. Halo Pak Iwan dan Pak Danang, saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita agar bisa membuat work-life balance dengan baik tanpa ada rasa dominan nih di salah satunya? Terima kasih untuk jawabannya Pak Danang dan juga Pak Iwan. Mungkin boleh dijawab oleh Pak Danang terlebih dahulu. Silahkan Pak Danang. Baik, kalau saya belajar dari Pak Iwan tadi, kalau kita bisa melepaskan dari keterikatan, itu akan merasa lebih bebas. Contoh, bulan lalu bapak saya meninggal. Saya ini anak laki-laki paling gede. Di Jawa atau adat Timur biasanya dia akan dapat warisan, akan dapatkan yang lebih banyak, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Seminggu sebelum bapak saya meninggal, justru warisan-warisan, sertifikat, tanah, rumah, dan seterusnya saya serahkan pada adik saya yang paling kecil. Silahkan, mungkin nanti bisa dipakai untuk adik yang nggak punya rumah atau yang lebih memerlukan dari saya. Dari situ saya bisa melepaskan diri dari
berantem antar saudara karena mau berebut harta. Saat saya menyerahkan, saya nggak pegang jerikan, nggak pegang apa-apa, di situ saya merasa tenang, damai, dan bahagia. Di lain itu, saya juga merasa bahwa memberikan kebaikan, memberikan kesempatan orang untuk hidup lebih baik bagi orang lain. Nah, ini yang saya lakukan, sehingga di situ saya merasa balance dalam arti memberikan suatu hak yang lebih pada orang lain, dan saya bisa untuk menerima apa yang sudah punya tanpa merasa kehilangan, meskipun saya harusnya boleh merebut dan punya hak itu. Gimana Pak Iwan? Silakan. Luar biasa Pak Danang. Suatu kesadaran akan work life di kehidupan Bapak ya, dengan mengetahui bahwa mereka lebih membutuhkan, saudara-saudara, adik-adik Bapak lebih membutuhkan, sehingga Bapak ada unsur work life balance di situ, atau balance life di situ ya. Kita ketahui, kalau menjawab dari pertanyaan Bu Rindu, bahwa work life balance itu ada di 7 unsur, dan dalam kasus case-nya Pak Danang ini, yang pertama adalah empati. Bapak mempunyai rasa empati yang di atas rata-rata, sehingga Bapak dengan mudah memberikan hak Bapak untuk kepada saudara Bapak, adik-adik Bapak, yang merasa mungkin Bapak tertimbang, menimbang, lebih membutuhkannya atas warisan yang ada. Balik lagi ke pertanyaan Bu Cynthia, jadi untuk work-life balance ini unsurnya ada 7, saya nggak menyebutkan semua, termasuk yang paling penting di sini adalah untuk menumbuhkan work-life balance itu di mindfulness adalah rasa empati. Setelah empati nanti menuju ke komunikasi. Komunikasi kita menuju ke adaptasi. Itulah rangkaian-rangkaian work-life balance yang nanti berjenjang akan membuat kita menjadi suatu kesatuan work-life balance dari sisi yang tertimbang. Tentu saja pada saatnya kita di titik ada prioritas di empati. Pada saat waktu tertentu kita harus melakukan di komunikasi, atau mungkin kita apapun di 7 area dalam work-life balance. Itu. Sehingga mindfulness kita menjadi sadar akan kehidupan kita dalam kendali kita yang paling indah. Dan jangan lupa untuk berserah diri, atau bahasa awamnya bersyukur. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa sekali jawabannya, dan juga dari Pak Danang. Terima kasih Pak. Serta terima kasih juga untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rindu. Semoga terjawab atas jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Iwan. Nah, saya izin ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara Zoom Meeting hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah upload video-video terbaru dari Indonesia Belajar dan acara seminar yang diselenggarakan. Jadi, sahabat belajar jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share kepada teman-teman semua untuk menambah pengetahuan kita semua. Dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada, dan acara seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online sayangnya akan berakhir. Saya izinkan nih untuk Pak Danan dan juga Pak Iwan closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danan terlebih dahulu. Do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa. Silakan untuk Pak Iwan sebagai closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita sebentar lagi merayakan Lebaran ya, tahun 2023. Closing statement saya adalah bahwa kita ingat quotes dari Mahatma Gandhi, bahwa jika kita menginginkan perdamaian, kita harus menjadi perubahan. Kita harus menjadi perubahan, menjadi pionir untuk melakukan sesuatu secara berbeda dalam sukacita yang benar dan dengan kekuatan bersyukur atau kekuatan berserah diri.
Oke, baik. Terima kasih closing statement-nya dari Pak Danang dan juga Pak Iwan. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut menemani acara seminar online ini sampai benar-benar selesai. Saya ucapkan juga untuk Pak Danang dan Pak Iwan, juga serta sahabat pembelajar semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran tentunya di hari selanjutnya. Dan saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.